قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengannya kita masih bisa beribadah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satupun ibadah yang dilakukan seorang muslim ketika mereka berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi namanya adalah Al-Haram. Ketika kita beribadah di tanah haram, maka tidak akan pernah sama nilainya jika kita beribadah di tanah halal. Dan itu merupakan di antara karunia Allah kepada kita bersama untuk memanfaatkan momen yang ada, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beribadah di sini tidak akan pernah sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di tempat yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah selalu membasahi lisan dan lidah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita ketahui, ikhwatul Islam, ibadah salawat merupakan ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan kemungkinan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dibandingkan dengan ibadah yang lain. Kalau kita melakukan ibadah salat, tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau salatnya pasti diterima. Yang bisa kita lakukan adalah berharap dan bermohon agar salat kita diterima. Begitu juga dikala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau haji, umrah kita ini diterima oleh Allah. Yang bisa kita lakukan bagaimana berharap supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita lakukan. Makanya setiap kali kita beribadah, ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apapun ibadah yang kita lakukan, terkhusus dikala kita berada di tanah haram, jangan pernah melupakan kalimat yang mulia ini. Kalimat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari apa yang kami lakukan, karena Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Memberikan jaminan tidak ada, tapi berharap iya. Sedangkan ibadah sholawat, ikhwatul Islam, itu lain ceritanya, berbeza dari ibadah-ibadah yang lainnya. Karena tidak ada seorang muslim ketika mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, kecuali salam dan salawat itu langsung diambil. Siapa yang mengambilnya? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memiliki bala tentara yang begitu banyak, mereka berkeliaran di permukaan bumi. Mereka mencari orang-orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Ketika mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat ini langsung diambil dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah Nabi mengatakan, lillahi malaikatun sayyahina fil ardh. Sesungguhnya Allah itu memiliki bala tentara yang amat banyak jumlahnya. Karena tidak ada satupun mereka yang bersolawat kepada Nabi, kecuali malaikat inilah yang akan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mudah untuk diterima ibadah tersebut. Maka kalau demikian keadaannya, merupakan di antara kemuliaan, di antara salah satu kesempatan bagi kita bersama untuk memperbanyak kalimat-kalimat tersebut. Makanya mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, ikhwatul Islam, dimanapun kita berada,
maka akan sampai kepada baginda Nabi yang mulia. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum. Wahai kalian umatku, bersolawatlah kalian kepadaku, karena setiap salam yang kalian sampaikan akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan dengan itu pula lah cucu Nabi yang bernama Husain, dia mengatakan, atau cucu Nabi dari jalur Husain, dia mengatakan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang mengucapkan salawat di kota Madinah, atau kamu yang mengucapkan salawat di Andalusia sana, kecuali sama-sama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah salawat di khawatul Islam dimanapun kita berada, maka akan sampai. Karena itu merupakan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi yang ingin senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tapi kalau seandainya kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi, yang mana bacaannya juga terdapat di dalamnya salam dan salawat, maka itu tidak boleh dilakukan kecuali jaraknya tidak boleh jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbezaannya antara salawat kepada Nabi dan berziarah ke perkuburan Nabi. Kalimat yang dibaca sama-sama kita mengucapkan salam, sama-sama kita mengucapkan salawat. Tapi kalau niat kita hanya sekedar mengucapkan salam dan salawat, silahkan dimanapun. Tapi kalau niat kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi, maka tidak boleh kita berziarah dari jarak jauh. Misalnya ada sebahagian di antara kita yang tinggal di bagian depan Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba dari arah depan dia berziarah ke perkuburan Nabi sambil mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan seperti ini ikhwatul Islam, maka kurang adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita berziarah ke perkuburan Nabi, kalau kita berziarah ke perkuburan orang tua, kemudian kita mengucapkan salam dari jarak jauh saja, anak apa disebut dengan orang-orang yang melakukan demikian? Anak apa namanya? Itu baru kepada orang tua kita. Bagaimana kepada orang yang paling berjasa kepada kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam rangka dikala kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi, jangan sesekali kita berziarah ke perkuburan Nabi kecuali dari jarak yang dekat. Kecuali kalau seandainya ada uzur, seperti misalnya perempuan atau yang sudah tua, itu yang ceritanya. Tapi kalau seandainya bagi kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jarak dekat. Kemudian kita pun mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa yang dibaca oleh seorang muslim ketika mereka datang ke kota Madinah, kemudian mereka berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia. Maka hendaklah mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang terindah, dan di antara kalimat yang terindah adalah terkandung di dalamnya salam, salawat, kemudian gabungan daripada salam dan salawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau ada di antara kita yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi, dan memang dianjurkan, karena memang setiap mereka yang datang ke kota Madinah tidak boleh bagi mereka pulang atau meninggalkan Madinah kecuali mereka terlebih dahulu berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu yang kita baca, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang sudah hafal? Atau kita belum berziarah ke perkuburan Nabi? Nanti bagi kita yang ada jadwalnya, karena berziarah ikhwatul Islam dia tidak butuh jadwal, tidak sama dengan raudhah. Artinya dikala kita berziarah, bebas bagi kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, itulah kalimat yang paling indah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Salawat, salam dan juga keberkahan untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala, dan semoga Allah memberikan balasan yang paling mulia, yang paling afdal kepadamu. Ma jaza nabiyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi ketika mereka berdakwah untuk umatnya. Artinya kita berharap kepada Allah agar nabi diberikan yang terindah, dan itulah yang kita kenal dengan maqaman mahmuda. Tinggal nanti bagi kita yang ingin berziarah ikhwatul Islam, jangan lupa kita mengucapkan kalimat ini. Ada yang sudah hafal?
Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kalimat pertama sama dengan salam biasa. Assalamu alayka, hanya saja dhamirnya diganti. Kalau kita mengucapkan salam kepada saudara, kita mengucapkan assalamualaikum. Untuk Nabi kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya sama dengan salam yang kita ucapkan. Kemudian kalimat yang kedua, sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Kemudian kalimat yang ketiga, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ada yang sudah hafal? Baik, ikhwatul Islam, nanti insyaAllah akan kita kembali mengulang. Sebelum kita keluar meninggalkan Madinah, maka ingat ada kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang masalah bagaimana kita tawaf. Dan tawaf itu, ikhwatul Islam, memiliki keutamaan yang amat luar biasa. Barang siapa yang tawaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama pahalanya dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Artinya, ikhwatul Islam, perintah tawaf adalah perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ. Hendaklah kalian tawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq itu adalah nama lain daripada Makkah Al-Mukarramah. Karena Makkah itu memiliki nama yang sangat banyak sekali. Makkah disebut dengan Makkah, Makkah disebut dengan Bakkah, Makkah disebut dengan Ummul Qura, Makkah disebut dengan Wadi, Makkah disebut dengan Al-Balad, Makkah disebut dengan Al-Baladul Amin, Makkah disebut dengan Al-Masjidil Haram, Makkah disebut dengan Al-Baitul Atiq, Makkah disebut dengan Tuhamah. Itu merupakan di antara nama-nama yang ada pada kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang bisa mengulangnya? Taib. Salah satu nama kota Makkah tersebut adalah Al-Baitul Al-Atiq. Kenapa disebut dengan Baitul Atiq, ikhwatul Islam? Karena rumah yang pertama kali ada di dunia adalah Makkah Al-Mukarramah atau bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Kalau seandainya kita memperhatikan makna daripada ayat Allah, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan. Allah tidak menyebutkan secara jelas siapa yang meletakkan rumah tersebut, siapa yang pertama kali membangunnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan dengan kalimat isim namanya dengan kalimat majhul. Majhul itu tidak tahu siapa yang melakukannya, maka disebut dengan wudi'a lin-nas. Sesungguhnya Makkah adalah rumah yang pertama kali diletakkan di bumi. Kemudian setelah Makkah itu ada, ikhwatul Islam, 40 tahun setelahnya baru ada yang namanya Masjidil Aqsa. Jaraknya antara kedua masjid tersebut adalah 40 tahun. Sedangkan Makkah atau Ka'bah Al-Musharrafah, siapa yang pertama kali membangunnya? Karena Allah tidak menyebutkan secara jelas, maka disinilah para ulama mereka berbeza. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Makkah atau Ka'bah Al-Musharrafah adalah Nabi kita Adam alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Adam alaihissalam seorang nabi, terutama nabi-nabi terdahulu atau penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sangat tinggi. Bahkan tinggi Nabi Adam itu, ikhwatul Islam, kurang lebih 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter kira-kira? 30. Artinya, ikhwatul Islam, yang pertama kali membangun Makkah Al-Musharrafah, Ka'bah Al-Musharrafah adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebahagian yang lain mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah Al-Musharrafah itu adalah malaikat. Kenapa malaikat yang membangun Ka'bah Al-Musharrafah? Jadi ceritanya, ikhwatul Islam, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi sebagai khalifah. Apa artinya khalifah? Apa arti khalifah? Khalifah itu artinya pengganti, berarti sudah ada yang diganti, sudah ada sebelumnya. Artinya sebelum kita berada di dunia sudah ada makhluk Allah berada di dunia. Dan mereka sebelum ada yang namanya manusia, ketika mereka berada di dunia, mereka melakukan kerusakan, pembunuhan, pertumpahan darah. Sehingga malaikat, ketika Allah mengatakan kepadanya, wahai malaikatku, aku akan menjadikan di bumi pengganti.
Malaikat yang mereka tahu kalau yang ada di bumi itu akan sama dengan makhluk yang sebelumnya. Bisa dipahami? Makanya malaikat mengatakan, ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi mereka yang melakukan kerusakan, mereka yang akan menumpahkan darah? Mereka tidak tahu makhluk yang akan diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang paling luar biasa mulia. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memberikan kelebihan terhadap anak Adam. Artinya manusia itu tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Sehingga malaikat ikhwatul Islam ketika mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Allah, maka mereka telah mendahului Allah Subhanahu wa taala, atau artinya mereka telah mengatakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Maka dengan itulah mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk mereka minta ampun, mereka senantiasa berkeliling di arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka berkeliling di arasy Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka ada sebuah rumah yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ikhwatul Islam adalah rumah untuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah Baitul Ma'mur itulah yang disebut dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Karena di atas Ka'bah itu ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Dan itu adalah untuk para malaikat. Artinya ikhwatul Islam, disinilah para ulama itu berbeza. Apakah Nabi Adam yang pertama kali membangunnya, atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ketika di zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nuh alaihi salam, kita tahu di antara salah satu kejadian yang luar biasa di zaman Nabi Nuh adalah badai yang melanda dunia. Badai yang ada di zaman Nabi Nuh itu dunia melandanya, atau dilanda, atau dunia itu kena semuanya. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan ayah kita yang kedua. Ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena di zaman Nabi Nuh itu semuanya habis kecuali mereka yang bersama Nabi Nuh sahaja. Begitu juga dengan Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu ikhwatul Islam hilang karena badai yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim, maka di saat itulah Allah perintahkan, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengangkat pondasi Ka'bah. Ka'bah pondasinya sudah ada, tinggal kembali dibangun dan diangkat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan itu pula lah Nabi Ibrahim disebut dengan ayah kita yang ketiga. Karena semua para nabi dan para rasul itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Ka'bah itu sudah dibangun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berseru kepada manusia, hendaklah mereka tawaf di sana. Maka di saat itulah turun yang namanya sebuah ayat, wal tawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian tawaf di rumah yang lama. Al-Atiq itu artinya rumah yang lama, karena memang rumah yang pertama kali ada di dunia adalah Ka'bah Al-Musharrafah. Sehingga kita mengetahui ikhwatul Islam bahwa tidak boleh kaum muslimin tawaf. Apabila tawaf namanya tidak boleh kecuali di Ka'bah Al-Musharrafah saja. Tidak ada yang namanya tawaf di sana, di sini, di tempat ini, di tempat sana, tidak boleh. Karena tawaf itu hanya ibadah khusus yang dilakukan di sekitar Ka'bah Al-Musharrafah. Barang siapa yang tawaf di selain Ka'bah Al-Musharrafah, maka mereka telah menyaingi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan tentang masalah tawaf, dan ada beberapa poin yang telah kita sampaikan. Salah satunya bahwa tawaf itu sama dengan salat. Artinya tidak boleh bagi kita batal wuduknya. Kalau ada di antara kita yang batal wuduknya, maka hendaklah mereka kembali mengulang wuduknya. Hanya saja ketika kita mengulang wuduk, tidak lagi diulang dari awal tawafnya. Seperti misalnya di tawaf yang keempat kita batal wuduknya, kemudian kita berwuduk di sana, kemudian kita melanjutkan tawaf tersebut, tidak diulang dari awal, tetap kita melanjutkan. Kemudian yang berikutnya ikhwatul Islam, dikala kita tawaf, kemarin kita telah menyebutkan pembahasan perbezaan para ulama. Ada yang mengatakan kalau bersentuhan dengan perempuan atau tidak ikhwatul Islam, terlepas daripada perbezaan tersebut, namun kami pribadi lebih condong kepada kalau ada di antara kita yang tidak sengaja, apalagi kita yang tidak sengaja menyentuh, ataupun bagi kita yang sengaja. Apakah ada orang di antara kita yang sengaja menyentuh perempuan? Ada atau tidak? Banyak. Istrinya. Karena nanti dikala kita tawaf, kita tidak akan pernah membiarkan istri kita bersama orang lain. Pasti kita gandeng, pasti kita pegang tangannya. Dan itu artinya berpegangan ikhwatul Islam. Bisa dipahami? Apalagi momen tawaf ini adalah momen yang sangat indah.
kita ingin sama-sama beribadah kepada Allah, terkhusus mereka yang diberikan karunia oleh Allah, dia dan keluarganya bisa beribadah, maka ibadah kita ingin sama-sama beribadah kepada Allah, kita ingin sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan menggandeng tangan istrinya. Kalau seandainya ada di antara kita mengatakan kalau menyentuh perempuan batal wuduknya, maka tidak menjadi masalah, berarti dia tidak boleh menggandeng tangan istrinya. Tapi kalau kita tidak bisa menggandeng tangan istri kita, ya ikhwatal Islam, tentunya itu merupakan sebuah kerugian. Karena ibadah yang paling indah ketika kita melakukannya, terutama kita bersama keluarga kita, sama-sama kita bermohon, sama-sama kita merasakan kesulitannya. Artinya ya ikhwatal Islam, tidak menjadi masalah. Yang mengatakan batal juga tidak menjadi masalah. Tapi kami lebih condong kepada tidak batal, dan hadisnya telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu ketika Nabi SAW mencium ibunda kita Aisyah. Kemudian setelah Nabi mencium Aisyah, maka Nabi keluar. Kemudian Nabi menjadi imam, dan Nabi langsung mengatakan Allahu Akbar, dan Nabi tidak kembali mengulang wuduknya, karena tawaf itu sama dengan salat. Kemudian ya ikhwatal Islam, dikala kita tawaf, maka ingat baik-baik, di antara salah satu ibadah yang dianjurkan dikala kita tawaf adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun ada di antara kita yang tawaf kemudian mereka diam saja, maka juga tidak menjadi masalah. Tapi di antara amalan yang paling bagus yang kita lakukan dikala kita tawaf adalah dikala kita berzikir kepada Allah. Dan tidak ada zikir yang paling bagus sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Al-Azkar, kecuali dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau ada di antara orang yang tawaf sambil baca Quran, boleh atau tidak? Silahkan, tidak menjadi masalah, karena Quran itu adalah zikir yang paling mulia. Begitu juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya ada di antara kita yang tidak hafal doanya, maka cukup bagi mereka mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah dalam setiap putarannya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya dikala kita tawaf ikhwatul Islam, ini hanya sekedar himbauan saja. Ketika kita tawaf, ini sekedar masukan ya, boleh diterima boleh tidak. Dikala kita tawaf ikhwatul Islam, maka tentunya setiap kita ada buku panduannya, ya atau tidak? Kemudian nanti dikala mereka tawaf, mereka akan melihat buku panduannya. Ketika mereka melihat buku panduannya, apakah mereka akan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mana yang lebih khusyuk? Kita berdoa dengan doa yang kita hafal, atau kita berdoa dengan doa yang kita baca? Mana yang lebih khusyuk? Menghafal atau tidak? Sama dengan kita baca Quran. Mana yang lebih khusyuk? Orang yang membaca Al-Quran atau orang yang mendengarkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka tentang kekuasaan Allah, maka takut dia kepada Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Karena antara orang yang membaca Quran dengan orang yang mendengarkan Al-Quran, mana yang lebih khusyuk? Orang yang membaca Quran itu ikhwatul Islam, biasanya dia lebih fokus kepada bacaannya, fokus kepada tajwidnya, fokus kepada kelancarannya, iya atau tidak? Sedangkan kita yang mendengarkan tidak ada fokusnya kecuali khusyuk di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang ada di antara kaum muslimin, mereka tidak hafal, tidak tahu maknanya, tapi mereka bisa meneteskan air mata di sana, dan itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendengarkan lebih khusyuk, bukan berarti yang membaca tidak khusyuk, tapi biasanya yang mendengarkan lebih khusyuk daripada yang membaca. Begitu juga kita terapkan di kala kita tawaf. Karena memang tawaf, kalau kita baca, kadang-kadang kita lupa, kita sudah putaran keberapa. Tapi kalau seandainya, karena buku panduan itu ikhwatul Islam, itu buku panduan itu sebelum kita tawaf. Ketika kita tawaf, buku panduan itu disimpan. Kalau kita tidak hafal doa kecuali ya Allah ampunkan dosaku, maka cukup bagi kita mengucapkan kalimat tersebut. Karena kita ingin khusyuk di dalam berdoa kepada Allah, apalagi dikala kita tawaf. Makanya kenapa kaum muslimin mereka tidak khusyuk dikala mereka tawaf? Karena mereka lebih fokus kepada buku panduannya. Makanya nanti kalau ada di antara kita tidak hafal, karena buku panduan itu tahap pertama ada doanya, kedua ada doanya. Kapan kita khusyuknya? Kapan kita akan meneteskan air mata di sana? Tapi coba bayangkan dikala kita tawaf, kemudian kita melihat Ka'bah Al-Musharrafah, rumah yang pertama kali di dunia.
Kemudian Allah hadiahkan kepada kita kesempatan yang begitu indah. Kemudian dikala kita melihatnya, kita pun mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku, lancarkan urusanku, berikan keberkahan dalam kehidupanku. Di saat itulah mudah bagi kita untuk meneteskan air mata. Itulah yang harus kita lakukan, ikhwatul Islam. Kita jangan dilalaikan dengan yang lain. Momen kita, makanya kota Mekah, sebagaimana disebutkan oleh sebahagian kaum muslimin, dan ini bahasa yang indah, kota Mekah itu disebut dengan kota air mata. Kenapa demikian? Karena memang disitulah momennya kita menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah. Makanya nanti dikala kita sampai di sana, kalau kita tidak hafal doanya, maka tidak menjadi masalah. Silahkan kita berdoa dengan doa yang akan membuat kita khusyuk berdoa kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang hafal panduannya, silakan. Tapi kalau sudah membaca, karena membaca itu akan hilang konsentrasinya, kita akan lebih fokus kepada bacaannya, tidak lagi fokus kepada maknanya. Makanya kalau ada di antara kita yang tidak hafal doa, maka cukup bagi dia mengatakan Rabbana atina, atau dengan bahasa yang dia pahami pun juga tidak menjadi masalah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Artinya bagaimana kita khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang harus kita ketahui bersama ikhwatul Islam. Kemudian setelah kita tawaf, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim disebut dengan makam. Makam itu artinya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musharrafah. Karena Ka'bah itu lumayan tingginya. Kemudian dikala Nabi Ibrahim membangunnya, ikhwatul Islam, maka Nabi Ibrahim terpaksa butuh tempat di mana dia berdiri. Maka tempat dia berdiri itulah disebut dengan makam Ibrahim. Dan itu adalah bukti di mana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Karena biasanya apabila Allah menerima amal ibadah kita, maka Allah akan abadikan ibadah yang kita lakukan. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Seperti misalnya ada di antara kita yang dimudahkan oleh Allah untuk membangun masjid. Di antara bentuk Allah menerima amal ibadahnya, masjidnya tidak akan pernah kosong, akan selalu ramai. Walaupun dia sudah meninggal berkalang tanah, masjidnya akan tetap menjadi tempat sholat kaum muslimin dan akan senantiasa dimakmurkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena diterima oleh Allah amal ibadahnya. Dikala kita membangun musalla, membangun tahfiz, membangun tempat-tempat ibadah, melakukan kebaikan, bersedekah untuk kaum muslimin, di antara bentuk Allah menerimanya, Allah akan abadikan amalan-amalan kita tersebut. Walaupun kita tidak ada di dunia, tapi Allah ingin walaupun kita sudah meninggal, tapi pahalanya tetap bisa mengalir kepada kita bersama. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ada makam Ibrahim namanya. Makam itu artinya tempat berdiri, agar semua kita tahu bahwa dikala Nabi Ibrahim melakukan ibadah yang mulia ini, Allah menerima amal ibadahnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan kisah dan sejarahnya. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kita salat atau dianjurkan bagi kita salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim dulu itu menempel di Ka'bah al-Musharrafah. Hanya saja Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk salat. Kalau seandainya menempel di Ka'bah, maka sulit bagi orang yang tawaf. Orang ada tawaf di sana, ada orang juga salat di sana. Maka pada akhirnya dijauhkan dari bangunan Ka'bah al-Musharrafah. Sehingga bagi kita yang selesai melakukan ibadah tawaf ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi mereka salat 2 rakaat di sana. Dan kita tahu, dikala kita salat, ingat kita kembali mengulang, maka tutuplah lengan kita yang bagian kanan yang tadi telah kita membukanya, atau yang dikenal dengan al-ittiba'. Setelah kita tawaf, yang mana di antara sunnah tawaf membuka lengan yang bagian kanan, ketika kita ingin salat, tutup kembali. Karena Nabi mengatakan jangan ada di antara kalian yang salat dalam keadaan terbuka bahunya. Itu merupakan di antara pesan Nabi kepada kita bersama. Begitu juga dari kita yang, atau bagi kita yang tawaf, nanti tutup di sini. Kalau ada di antara kita yang lupa, maka kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kita salat, di rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua kita membaca Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Dan semua kita tahu, kalau ada di antara kita yang sulit rasanya untuk salat di belakang makam Ibrahim, maka silahkan dia salat di bagian mana saja selama itu berada di dalam Masjidil Haram. Bebas dia melakukan salat di mana saja, terkhusus dikala kita melakukan ibadah yang mulia. Karena tidak mungkin bagi kita kecuali dengan perjuangan yang luar biasa. Dan kaedah ikhwatul Islam, kalau seandainya bertentangan antara dua hal dengan zat ibadah dan di luar zat ibadah, maka yang kita dahulukan adalah mendahulukan zat ibadah. Kita contohkan misalnya, ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau kita sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba kita sakit perut, ingin buang hajat,
maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita keluar buang hajat dulu, atau kita tetap melanjutkan sholat berjamaah? Kalau kita buang hajat, maka kita akan ketinggalan berjamaah, iya atau tidak? Mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan ikhwatul Islam adalah buang hajat terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya ada dua hal yang bertentangan, maka yang harus kita dahulukan adalah zat ibadahnya. Walaupun nanti kita tidak dapat melakukan sholat berjamaah, maka tidak menjadi masalah. Karena nanti kalau kita tetap memaksakan sholat berjamaah, apa gunanya sholat berjamaah kalau seandainya kita tidak khusyuk di sana? Kita tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Yang kita tahu Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum. Sibuk menahan sakit perut dan yang semisalnya. Maka yang harus kita dahulukan adalah zat ibadahnya. Begitu juga dikala kita berada di makam. Kalau kita memaksakan diri salat di belakang makam Ibrahim, baru saja kita Allahu Akbar, yang dari sini menabrak, yang dari sini menabrak, ya atau tidak? Kalau kita sujud ada yang lewat di atas kepala dan yang semisalnya. Bagaimana kita khusyuk kalau kita salat demikian keadaannya? Tapi kalau kita salat jauh dari makam, artinya di dalam Masjid Haram, maka kita akan bisa melakukan khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Berarti mana yang harus kita dahulukan, khusyuknya atau tetap di belakang makamnya? Khusyuknya. Contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain misalnya nanti kalau kita berada di Mekah Mukarramah, biasanya saf di Mekah itu lebih sempit dibandingkan dengan saf yang ada di kita atau yang ada di kota Madinah. Kemudian di kota Islam, kadang-kadang kalau kita salat, kadang-kadang kita tidak bisa sujud. Kalau kita tetap memaksakan sujud, maka kita akan sujud di punggung kawan kita. Saking sempitnya, bisa dipahami? Nah, kita salat berjamaah. Kalau kita sujud, maka kita sujud di belakang punggung kita, di punggung kawan kita. Kalau kita terlambat sujudnya, maka imam berdiri, kita baru sujud. Mana yang harus kita paksakan atau mana yang harus kita dahulukan? Tetap sujud walaupun kita sujud di punggung kawan, atau kita mengakhirkan sujud sehingga nanti kita bisa sempurna sujudnya walaupun tidak mengikuti imam? Mana yang harus kita dahulukan? Mengakhirkan sujud. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada zat ibadah. Misalnya nanti kalau kita macet ikhwatul Islam, kita tidak bisa sujud kecuali di belakang punggung kawan, karena saking rapatnya saf-saf di antara kaum muslimin. Maka jangan kita sujud, biarkan imam berdiri, tidak ada lagi orang yang sujud, baru kita sujud di sana. Kenapa demikian? Karena kita harus mendahulukan zat ibadah dibandingkan dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Itu merupakan di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga dengan salat di belakang makam. Salat di belakang makam, kalau seandainya membuat kita tidak khusyuk, maka cari tempat yang akan membuat kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita salat di belakang makam Ibrahim, maka salah satu yang dianjurkan bagi kita selanjutnya adalah mencari Zam-Zam. Dan ini merupakan di antara salah satu yang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin. Zam-Zam itu ikhwatul Islam, dulu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail alaihi wassalam dengan perbekalan yang secukupnya, kemudian dikala perbekalan mereka habis, maka Hajar, ibundanya Ismail, dia pergi ke Bukit Safa, karena pada waktu itu musim panas. Karena memang Makkah ikhwatul Islam semuanya musim panas. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia berada di Bukit Safa, dia melihat di Bukit Marwah seolah-olah ada air di sana, maka dia pergi ke Marwah. Begitulah selanjutnya yang kita kenal dengan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian dalam keadaan demikian, dalam keadaan berusaha, maka tiba-tiba turun yang namanya malaikat Jibril. Ketika Jibril ini turun ikhwatul Islam, maka dia memukulkan sayapnya ke tanah. Dengan pukulan Jibril ini keluarlah air di sana yang kita kenal dengan air, belum dinamakan dengan air Zam-Zam, yang penting air namanya. Iya atau tidak? Kita ingin menyebutkan kenapa disebut dengan Zam-Zam, belum disebut dengan Zam-Zam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala ibunda Hajar alaihissalam memperhatikan ada air yang keluar dari kaki anaknya Ismail, maka di sana itulah dia bahagianya luar biasa. Tidak ada yang tinggal di sana kecuali mereka berdua dalam keadaan kepanasan. Tiba-tiba ada air yang muncul di tanah yang gersang. Itu merupakan nikmat yang amat luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Hajar memperhatikan ada air yang keluar, maka dia pun air itu keluar tidak mau berhenti, karena ini pukulan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memukulnya. Jadi bukan hentakan kaki daripada Nabi Ismail alaihissalam, tapi malaikat Jibril yang memukulnya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam Sahih Bukhari. Kemudian ikhwatul Islam, maka di sana itulah Hajar melihat air ini, karena nanti kalau airnya mengalir,
Bagaimana dia minum dari air yang mengalir? Sulit. Maka pada akhirnya dia buatlah ditutup. Akhirnya dibuat sedikit bendungan kecil. Dikala dia membuat bendungan ini, maka dia pun mengatakan zam. Maka di saat itulah terkenal dengan namanya air Zam-Zam. Keluar dari mulut ibunda kita Hajar alaihissalam. Sehingga siapapun yang minum Zam-Zam, maka pahalanya akan mengalir kepada ibunda kita Hajar alaihissalam. Sehingga dengan hadis ini, apa kata Nabi SAW? Rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Ibu Ismail adalah ibu Nabi. Ibu Ismail adalah ibu Nabi SAW. Artinya neneknya Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati ibunda atau ibunda Ismail. Kalau dia membiarkan Zam-Zam, dia tidak membuat bendungan di sana, maka Zam-Zam itu akan mengalir ibarat sungai yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Itu kata Nabi SAW. Tapi kalau seandainya ibunda Ismail atau Hajar tidak membuat bendungan, maka kita tidak akan bisa tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah, karena banyak air di sana. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara cerita Nabi SAW ketika menyampaikan kepada kita dari mana asal muasal Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu ikhwatul Islam, dulu ketika Nabi SAW belum lagi diutus, belum lagi lahir, Zam-Zam itu sudah hilang. Tidak ada orang yang tahu di mana Zam-Zam. Sampai pada akhirnya kakek Nabi yang bernama, siapa nama kakek Nabi? Sama nama kakek Nabi. Nama kakek Nabi adalah Syaibah. Nama kakek Nabi adalah Syaibah, atau yang dikenal dengan Abdul Muttalib, tapi nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun bermimpi. Kemudian dikala dia bermimpi, pada akhirnya dia menggali sumur. Karena Zam-Zam itu jaraknya dari Ka'bah kurang lebih 25 meter sahaja. Kemudian pada akhirnya banyak orang yang protes, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya air Zam-Zam ini milik kita semua. Apa kata Abdul Muttalib? Tidak, aku yang mendapatkannya, aku yang menggalinya, maka itu merupakan tanggung jawabku. Pada akhirnya Zam-Zam itu ikhwatul Islam menjadi tanggung jawab kakek Nabi SAW dan juga keluarga Nabi SAW. Dan Zam-Zam ini ikhwatul Islam adalah innaha mubarakah. Zam-Zam itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Makanya di antara nama lain daripada Zam-Zam adalah Syabba'ah. Di antara nama lain daripada Zam-Zam adalah Syabba'ah. Syabba'ah, apa arti Syabba'ah? Diambil dari kata-kata Syaba'an. Syaba'an itu yang bisa membuat kita kenyang. Makanya kalau kaum muslimin ingat baik-baik, terkhusus bagi kita yang ada di tanah haram Makkah atau Madinah, jangan ada di antara kita yang minum Zam-Zam 1 atau 2 cawan sahaja. Di antara sifat seorang mukmin, kata Nabi SAW, dikala mereka minum Zam-Zam sampai mereka hatta yatadalla. Yatadalla itu sampai tidak ada lagi tempat di dalam perutnya. Dan itu adalah di antara salah satu sifat yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan mereka-mereka yang munafikun. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau kita minum Zam-Zam, ya minimal 10 cawan lah. Bisa? 10 cawan. Atau latihan 1, 2. Karena kalau kita minum 1 cawan, rugi kita ikhwatul Islam. Kapan lagi momennya? Momen yang sangat indah dikala kita minum air Zam-Zam. Dan itu pesan Nabi SAW. Dan Zam-Zam itu barokah, bisa menjadi obat. Semuanya untuk Zam-Zam. Zam-Zam itu barokah. Kalau sudah barokah ikhwatul Islam, banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Dan salah satu namanya adalah Syabba'ah. Kenapa demikian dulu? Kami mungkin kurang lebih 12 atau 13 tahun yang silam, kami pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian tiba-tiba ada nenek-nenek yang kesasar, tertinggal rombongan. Di antara keahlian nenek ini, Masya Allah, dia ketika dia tertinggal, dia tidak keluar dari masjid. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang hilang, berpesan kepada jemaah, kalau nanti ketinggalan kawan, jangan keluar dari masjid. Karena kalau keluar dari masjid itu kemana-mana perginya. Kemudian ikhwatul Islam, nenek ini, dia tidak keluar dari masjid. Sudah 1 hari 1 malam, tidak ada kawannya. Keesokan harinya, baru dijumpai kawannya. Kemudian dia pun pada akhirnya pulang. Nenek-nenek ikhwatul Islam. Kemudian ditanya bagaimana makannya, bagaimana minumnya, apa jawabannya? Ini Zam-Zam. Dengan Zam-Zam ini saya bisa bertahan. Dengan Zam-Zam ini saya kenyang. Dengan Zam-Zam ini saya menjadi kuat. Sesuai dengan namanya Syabba'ah. Karena Zam-Zam itu betul-betul memberikan kepada kita kekuatan. Makanya nanti kalau kita minum Zam-Zam, jangan 1 atau 2. Terutama bagi kita yang masih kuat. Dan waktu yang paling bagus untuk meminum Zam-Zam adalah setelah sholat subuh. Kemudian kita menunggu waktu syuruk.
di waktu yang mana kita belum sarapan, kita masih kosong perutnya, maka di saat itulah jangan pulang kecuali kita di dalam perut kita ada 10 cawan di dalamnya. Hari pertama 10, hari kedua 12, hari ketiga 15. Bahkan ada teman kami Ikhwatul Islam dulu ya, tahun kemarin, kami menyebutkan, Ustaz, apakah hadis yang berkaitan dengan hatta yatadalla? Hatta yatadalla itu Ikhwatul Islam sampai seolah-olah airnya sudah berada di sini, saking banyaknya. Maka dia mengatakan, Ustaz, saya alhamdulillah berhasil minum 23 cawan. Coba Ikhwatul Islam, insya Allah bisa dicoba ya. Tapi bagi kita yang masih kuat, karena ada di antara kita yang tidak kuat, karena nanti kalau dia banyak minum zam-zam, dikhawatirkan dia masuk rumah sakit. Artinya Ikhwatul Islam, karena memang itu merupakan pesan Rasulullah SAW, jangan sedikit minum zam-zam, jangan satu, jangan dua, banyak pesan Nabi, hatta yatadalla. Yatadalla itu sampai betul-betul puas, dan waktu yang paling bagus adalah di waktu yang tadi telah kita sebutkan. Nanti di Ikhwatul Islam, kalau seandainya kita demikian, semuanya doa. Apa kata Nabi SAW? Zam-zam lima syuribalah. Momen yang paling indah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu tergantung apa tujuan kalian meminumnya. Makanya nanti setiap kali kita minum zam-zam, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan, berikan keberkahan, berikan kesempatan, berikan kemudahan, berikan kelancaran. Ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah lancarkan urusan kami, ya Allah berikan keberkahan kepada keluarga kami, ya Allah mudahkan urusan kami. Semuanya berdoa di sana. Karena Nabi mengatakan zam-zam lima syuribalah. Bahkan dulu Ikhwatul Islam, para ulama setiap kali mereka minum zam-zam, mereka meminta kepada Allah keberkahan dunia dan akhirat. Bahkan ada di antara mereka yang meminum zam-zam sambil mengatakan, ya Allah, ketika aku minum zam-zam, semoga dengan aku meminum zam-zam, aku tidak pernah merasakan kehausan dikala engkau kumpulkan kami di padang mahsyar. Dan itulah yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Zam-zam di mana-mana ada, di sini ada, di Mekah ada. Tapi kesempatan itu banyak di antara kita yang melalaikannya. Makanya kalau bisa, kalau tidak minum, atau kita hanya minum zam-zam sahaja, minum zam-zam sahaja selama kita berada di tanah haram, dan kita berharap kepada Allah agar Allah berikan keberkahan dengan minuman tersebut. Kemudian Ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya setelah kita salat di belakang makam Ibrahim adalah minum zam-zam. Kemudian bukan hanya sekedar minum saja, tapi juga menyiramkan zam-zam tersebut di atas rambut. Artinya disiramkan, bukan mandi ya, disiramkan. Kemudian itulah yang harus kita lakukan. Dan sebelum kita minum zam-zam, ada sebuah kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Setiap kali kita ingin minum zam-zam Ikhwatul Islam, inilah doanya. Doa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti setiap kali kita minum zam-zam, setelah maghrib, setelah isya, setelah fajar, setelah zuhur, setelah asar, maka ucapkan kalimat tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang tayyib, yang bagus, yang halal, yang tayyibah. Wa shifaan min kulli da', dan jadikan zam-zam ini sebagai penyembuh daripada segala penyakit yang ada pada diriku. Karena tidak ada manusia kecuali di dalam tubuhnya ada sakitnya. Dan kita berharap kepada Allah, momen minum zam-zam ini adalah kesempatan bagi kita bersama untuk berdoa kepada Allah. Dan salah satunya doa yang tadi telah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Siapa yang sudah hafal? Umurnya di atas 60 tahun. Siapa yang sudah hafal? Yang umurnya di atas 60 tahun. Baik, diskon. Yang mana? Tunggu sebentar, ada mana tadi yang di belakang? Baik, silakan Pak. Apa doanya, silakan. Pak, mohon maaf ya, yang di belakang karena umur. Mohon maaf ya, kita dahulukan yang tua ya. Baik, silakan Pak. Masya Allah, silakan Pak, mungkin bisa semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan ya. Baiklah ya, doa yang ada zam-zam, doa zam-zam di dalamnya bisa dioper ke belakang. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Ikhwatul Islam, itu merupakan di antara doa dikala kita minum zam-zam. Tadi yang angkat tangan siapa? Nah, silakan.
artinya. Kalau yang muda tambah artinya. Baik, mana artinya? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dari segala. Masya Allah, bisa dilakukan belakang. Masya Allah, barakallahu fiik. Tariqatul Islam itu merupakan di antara doa yang dibaca oleh kaum muslimin kapanpun mereka minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Tariqatul Islam rizkan thayyibah, rizkan wasi'ah juga tidak menjadi masalah. Tapi bagusnya ada rizkan thayyibah sebagaimana yang dinukilkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena rizkan wasi'ah itu doa yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizkan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah. Itu lain perginya. Artinya tetap sama maknanya, tapi itu lain momennya. Tapi yang ini lain pula momennya. Tapi kalau seandainya kita baca rizkan thayyibah, rizkan wasi'ah, maka juga tidak menjadi masalah. Bahkan apapun doa yang kita baca, kalau kita tidak bisa membaca doa yang tadi kita sampaikan dengan doa bebas, juga tidak menjadi masalah sesuai dengan hadis Nabi, zam-zam lima syuribalah, tergantung apa tujuan kita meminumnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita selesai minum zam-zam, maka di saat itulah kita bertolak menuju yang namanya Bukit Safa. Kemudian dikala kita pergi menuju Bukit Safa, ikhwatul Islam, ada kalimat-kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Salah satunya adalah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau kita tidak hafal juga tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting ikhwatul Islam, ada waktu yang terpenting. Ingat, di antara salah satu doa yang paling mujarab dan yang paling diijabah oleh Allah Azza wa Jal adalah dikala kita berdiri di atas Bukit Safa. Ketika kita telah berdiri di atasnya. Kalau dikala kita tawaf itu bebas, mau kita berdoa, mau kita baca Quran, mau kita berzikir, bebas. Tapi dikala kita berada di atas Bukit Safa, maka itu adalah momen yang paling bagus kita berdoa kepada Allah sambil menghadap Ka'bah al-Musyarrafah. Dan di dalam doa kita tersebut ikhwatul Islam, makanya nanti yang paling berat itu adalah sa'i. Sa'i itu juga disebut dengan tawaf. Hanya saja dia berbeda, boleh dalam keadaan tidak bersuci. Sa'i ikhwatul Islam merupakan di antara rukun ibadah umrah, dan di antara yang paling bagus kita lakukan dikala kita berdiri dulu di atas Bukit Safa dalam beberapa waktu lamanya, kemudian kita berdoa di sana. Begitu juga nanti di atas Bukit Marwah. Jadi Safa Marwah itu ada tempat di mana kita berdoa. Makanya jangan sampainya kita di Bukit Safa, jangan kita langsung pergi ke Marwah, jangan. Dikala kita sampai di Marwah, jangan kita langsung pergi ke Safa, jangan. Disitulah ujian yang paling berat yang akan dirasakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah umrah dan yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Di situ ada tempat ijabah doa. Makanya Nabi SAW dikala berada di Bukit Safa, Nabi SAW menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau syukur-syukur kita bisa melihat Ka'bah, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Yang penting menghadap kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian setelahnya kita memuji Allah. Kemudian kita pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita berdoa. Bisa dipahami? Kita mengucapkan kalimat ini dulu baru kita berdoa. Kemudian setelah kita berdoa, ucapkan lagi. Misalnya kita berdoa sudah sepertiga kita berdoa, kembali ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjut lagi berdoa. Kemudian setelah kita berdoa, ulang lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjutkan lagi berdoa, kemudian nanti kita tutup dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tata cara kita berdoa dikala kita berada di Bukit Safa dan dikala kita berada di Bukit Marwah. Makanya ikhwatul Islam, kalau seandainya di Bukit Safa saja kita 10 menit berdoa di sana, kemudian di Bukit Marwah kita 10 menit berdoa di sana, coba bayangkan berdoa saja waktu kita 1 jam. Belum lagi dari Marwah ke Sofanya, dari Safa ke Marwahnya. Artinya itulah ujian yang terbesar. Kalau tawaf itu maksimal 1 jam selesai. Kalau di Safa di Marwah 1 jam itu untuk berdoa sahaja. Kalau kita tidak memanfaatkan yang demikian, kapan lagi? Kapan lagi? Momennya, disitulah momennya. Karena berdoa, dikala kita melaksanakan ibadah ini, semuanya dikabulkan oleh Allah. Tapi ada momen-momen yang paling indah yang tidak akan terulang.
Dan salah satunya dikala kita berada di atas bukit Safa dalam keadaan berpakaian menggunakan pakaian ihram, maka di saat itulah kita memanfaatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kami senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin kita di dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Jangan berusaha bagaimana cepat selesai sahaja. Kita ingin kualitasnya betul-betul sempurna, dan salah satunya adalah dengan berdoa. Dan momen yang paling indah dikala kita berada di bukit Safa dan Marwah. Tapi ikhwatul Islam, insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan, dan kita akan membacakan beberapa pertanyaan, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, di antara pertanyaannya, saya belum terlalu baik dalam membaca Al-Quran. Apakah setiap bacaan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tahu di antara salah satu momen yang paling indah, terutama dikala kita berada di Masjid Nabawi, ada namanya halaqah zuwar. Halaqah zuwar itu halaqah yang dikhususkan bagi mereka yang berziarah ke Masjid Nabawi. Dan biasanya kita membaca Al-Fatihah, kemudian ada guru yang mendengarkan, kemudian nanti mereka akan memperbaiki bacaan. Artinya ikhwatul Islam, dan itu dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Biasanya di bagian-bagian sini itu banyak sekali halaqah zuwar setelah fajar atau setelah asar atau di waktu-waktu yang lainnya, maka kita manfaatkan yang demikian. Itu yang pertama bagi kita yang ada di kota Madinah. Karena dikala kita berada di kota Madinah, kita selalu menyampaikan ada satu ibadah yang tidak ada duanya di dunia, yaitu belajar agama. Siapapun yang belajar agama di Masjid Nabawi sama statusnya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang amat mulia, jangan kita lewatkan begitu saja. Sehingga dikala kita datang ke Masjid Nabawi, misalnya kita lihat kebanyakan kita di sini tinggalnya 8 hari. Satu hari mungkin pergi jalan, hari yang kedua mungkin pergi ziarah, hari ketiga, keempat, kelima kosong. Nah, apa yang harus dilakukan di sana? Cari halaqah-halaqah yang ada di Masjid Nabawi, kemudian latihan baca Al-Quran kepadanya agar kita tahu. Karena kalau kita yang mendengarkan bacaan kita, kita merasa kita bagus bacaannya. Karena Al-Quran itu tidak boleh kecuali dengan tasmi'. Bacaan kita itu diukur dengan didengarkan. Kalau tidak didengarkan maka tidak dihitung. Itu Al-Quran. Oleh karenanya kita memanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul Islam, bagi mereka yang tahu kalau mereka tidak bagus baca Qurannya, kemudian mereka tetap berlatih baca Quran, ingatlah hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa yatata'ta' fi, kemudian mereka terbata-bata, yatata'ta', terbata-bata dalam membaca Al-Quran, falahu ajran, maka untuknya 2 pahala. Pahala yang pertama dikala dia nekat baca Quran. Karena tidak semua orang yang tidak pandai baca Quran. Mereka banyak di antara mereka yang malu. Tapi ada orang yang tidak pandai baca Quran, kemudian kita berusaha untuk belajar Al-Quran, itulah yang terbaik. Kemudian ketika dia membaca dapat lagi pahala, makanya Nabi mengatakan falahu ajran. Kemudian yang ketiga, ingatlah, ketika seseorang Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Makanya tidak ada orang yang ahli Al-Quran sesungguhnya. Artinya tidak ada orang yang bisa menguasai ilmu Al-Quran secara keseluruhan. Mungkin berlebih dalam masalah ini, kurang dalam masalah ini. Karena kalau seandainya Al-Quran dikuasai oleh satu orang, atau ada orang yang betul-betul ahli di dalam menguasai Al-Quran, maka Al-Quran tidak lagi mukjizat. Mukjizat itu apa artinya? Tidak ada yang bisa menaklukkannya dan tidak ada yang bisa menguasainya. Makanya di antara salah satu kasih sayang Allah kepada seorang hamba, dikala mereka merasa belum pandai baca Quran, ingin baca Al-Quran, itu adalah cara Allah sayang kepadanya. Karena Allah ingin dia selalu baca Quran. Makanya kalau dia hafal, latihan menghafal misalnya, dia menghafal An-Nas, kemudian dia menghafal Al-Falaq, baru saja hafal Al-Falaq, An-Nas sudah lupa. Kemudian baru saja menghafal Al-Falaq, Al-Ikhlas juga sudah lupa lagi. Ingat, orang yang lupa seperti ini, itu tanda Allah sayang kepadanya. Karena kalau kita ingat, bisa jadi kita malas belajar. Tapi kalau kita lupa, kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Kapan? Sampai kapan kita mengulangnya? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan di antara salah satu karunia. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Imam Asy-Syatibi yang darinya lah diambil qiraat. Dia mengatakan di dalam muqaddimah matan Syatibi, wa khairu jalisin la yumallu hadithu. Sesungguhnya teman yang paling tidak pernah bagi kita bosan dengannya adalah membaca Al-Quran. Kalau kita sudah bosan dengan Al-Quran, berarti Allah tidak sayang kepada kita. Sehingga dengannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala menyebutkan, "Lau tahurat qulubukum ma sami'tu min kalam rabbikum." Kalau seandainya hati kalian bersih, hati kalian suci, maka kalian tidak akan pernah puas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya merasa belum bisa menjadi orang baik? Ikhwatul Islam, perhatikan apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala minhum syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah." Imam Syafi'i, seorang imam yang kakeknya sama dengan kakek Nabi SAW, seorang imam yang diabadikan catatannya, tulisannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Dia pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat indah, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." Aku itu sayang kepada orang-orang saleh walaupun aku bukan bagian daripada orang-orang saleh. Coba bayangkan, karena orang saleh tidak pernah mengatakan dirinya adalah orang saleh. Orang saleh, orang baik tidak pernah mengatakan dirinya orang baik. Orang saleh tidak pernah memuji dirinya dengan mengatakan saya orang saleh, kecuali kalau namanya saleh. Itu lain cerita. Orang baik tidak pernah memuji dirinya sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Kemudian apa katanya? La'alli an anala minhum syafa'ah. Semoga dengannya aku mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh tersebut. Banyak di antara kita yang merasa belum pantas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara langkah awal, cari teman-teman yang bagus. Cari orang-orang yang saleh yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lanjutannya? Wa akrahu man tijaratul ma'asi. Dan aku benci kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Walaupun aku termasuk orang yang selalu melakukan maksiat. Imam Syafi'i, dia mengucapkan kalimat seperti ini, ikhwatul Islam. Bagaimana dengan kita? Kalau Imam Syafi'i mengatakan dirinya bukan orang saleh, lantas kita orang apa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga ikhwatul Islam, bagi kita yang merasa diri kita masih banyak melakukan dosa, ingat, ada perkumpulan yang paling indah di antara sahabat Nabi yang mulia. Berkumpul di sana Abu Bakar As-Siddiq, berkumpul di sana ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Di kala mereka berempat ini berkumpul, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Karena dia yang paling tua. Aku memperhatikan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, dan tidak ada ayat yang paling bagus kecuali ayat ini. Kullun ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, silahkan mereka melakukan sesuai dengan kebiasaan dan tabiatnya. Tabiat kita sebagai manusia adalah berdosa dan bersalah. Selama kita mengakui kesalahan dan bermohon kepada Allah, apa kata Allah? Kullun ya'malu ala syakilati. Silahkan kalian bersalah, silahkan kalian berdosa, selama kalian mengetahui kalian berdosa dan bersalah. Karena apabila kita berdosa, kemudian kita sadar kita berdosa, kita akan mengucapkan kalimat Astaghfirullah, kita akan beristighfar. Maka di antara salah satu doa yang paling bagus terkhusus setelah kita melakukan ibadah, ingat doa ini, Subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Hafal ya? Subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nanti setelah kita meninggalkan Madinah, baca doa ini. Setelah kita melakukan ibadah umrah, baca doa ini. Setelah kita melaksanakan ibadah haji, baca doa ini. Subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kadang-kadang ikhwatul Islam, kita sadar di dalam beribadah kita pun berdosa di dalamnya. Kita beribadah tapi kita berdosa. Coba bayangkan. Tapi Allah tahu kalau kita berdosa, dan Allah tahu kita akan minta ampun kepadanya. Makanya kullun ya'malu ala syakilati. Itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Tambah lagi oleh Umar Khattab. Aku juga membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat yang paling bagus kecuali ghafir dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampunkan dosa dan Maha menerima taubat. Apa kandungan di dalam ayat ini? Sebelum seseorang bertaubat kepada Allah, maka Allah sudah ampunkan dosanya. Apalagi setelah mereka bertaubat. Bisa dipahami? Ghafir, di dalam surah Ghafir, ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Allah ampunkan kesalahan kalian dan Allah menerima taubat kalian. Allah dahulukan mengampunkan dosa, baru menerima taubat. Artinya sebelum seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah sudah terlebih dahulu menghapuskan dosanya. Apalagi kalau seandainya dia nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu bagaimana kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditambah lagi oleh Utsman bin Affan. Aku juga membaca ayat dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat yang paling bagus. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan azabku juga sangat pedih. Allah mendahulukan ampunannya dibandingkan dengan siksaannya. Kemudian
juga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan, aku juga membaca ayat Al-Quran, dan yang paling bagus adalah qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai kalian yang merasa diri kalian banyak salahnya, banyak dosanya, ingat kalian bermunajat kepada Allah yang membentangkan tangannya untuk mengampunkan dosa-dosa hambanya. Sehingga ikhwatul Islam, ini merupakan di antara ayat-ayat yang paling indah ketika para sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga dari kalimat ini, dari perkumpulan ini, agar kita tahu jangan pernah ada di antara kita yang merasa ampun dosanya tidak diampunkan oleh Allah, atau merasa minder apapun kesalahan kita ikhwatul Islam. Selagi kita mengucapkan taubat dan beristighfar kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampunkan dosa kita bersama. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya. Allah lapangkan perkuburannya. Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, tetangga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, diberikan kelancaran dalam urusannya, diterima amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dan semoga Allah memberikan kepada kita haji yang mabrur, wasa'ilun masykur wa dzambun maghfur. Ikhwatul Islam, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus mana ya? Jangan putus. Ayo. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله